baru 38 ya. Kita mulai saja ya, untuk mempersingkat waktu. Sebentar. Coba yang belum masuk bisa diinfokan atau di WA ya teman-temannya. Sebelumnya apa suaranya sudah terdengar jelas? Untuk suara bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, oke. Lancar ya, berarti coba ini baru 40 orang ya, baru 40 orang yang sudah masuk. Mengingatkan nanti di akhir jangan lupa ya absen untuk ininya, perwakilan per kelas dicatat. Untuk hari ini siapa saja yang bisa mengikuti meet ini. Apa dimulai saja mungkin ya Bu? Ini udah 8.11, udah 11 menit kita menunggu teman-teman yang lain. Mungkin sambil berjalan saja ya. Sebentar, Bu Betty-nya belum masuk. Nah baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Terima kasih yang udah bisa mengikuti. Coba. Nah, apa sudah bisa terlihat? PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Tampil untuk PowerPoint bisa tampil? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Sebentar. Masih ada yang ini ya, masuk sebentar ini. Yang bisa dibuka kameranya mohon dibuka ya, biar kita sama-sama bisa saling lihat. Sudah lama ini kita pakai Meet tapi belum ini ya, belum bisa saling tahu gitu. Jujur saya sendiri ya belum tahu dari masing-masing siswa. Nah baik, di sini bentar ya, masih ada yang masuk lagi sambil berjalan ya. Kita mulai saja ya. Ini udah 13 menit. Baik, sebentar. Nah, sudah muncul ya? Belum. Oh ya, udah. Sudah ada ya? Nah, baik, kita mulai saja sambil menunggu ya, sambil berjalan. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya kita masih bisa bertemu. Ya, terima kasih yang udah bisa menjawab dan membuka mikrofonnya ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa dikasih kesempatan untuk belajar melalui Meet ya. Diharapkan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar dengan maksimal walaupun keadaannya ya seperti ini ya, masih tetap online. Mungkin sampai semester ini, mudah-mudahan di semester depan kita bisa tatap muka langsung. Nah, di bulan yang suci ini mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajarnya, semangat juga puasanya, dan selalu siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, baik untuk pertemuan kali ini
di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai trigonometri ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep sudut ya, konsep dasar sudut, begitupun dengan ukuran sudut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, coba ya diingat kembali pembahasan yang mungkin pernah sedikit mengenal di waktu SMP ya. Pernah ada trigonometri, diingat-ingat kembali ya. Nah, baik, adapun dari tujuan dari pembelajaran ini, sebentar ya kalau di adapun dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama siswa diharapkan dapat memahami rasio perbandingan ya, memahami perbandingan trigonometri, yaitu mengenai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menghitung perbandingan trigonometri mengenai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah di sini ada sedikit motivasi ya. Atau kenapa sih kita harus belajar trigonometri? Nah, bisa ya di sini ada uraian mengenai materi trigonometri ini. Nah, masih ada yang masuk ya. Bentar. Nah, jika kita perhatikan ya, di lingkungan sekitar kita banyak benda-benda atau bangunan yang memiliki sudut ya. Pembahasan trigonometri mengenai sudut. Memiliki sudut atau pojok tertentu, pojok layar pojokan. Nah, bentuk-bentuk sudut dari benda di alam terbentuk dengan sendirinya. Ada juga gitu kan ya, benda-benda alam yang terbentuk sudah memiliki atau sudut ya, memiliki sudut. Seperti sudut dahan dengan ranting. Bisa terbayang ya, ada dahan atau pohon ya, ada pohon dengan ranting. Biasanya kan bercabang ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh sudut yang terbentuk dengan sendirinya atau alami gitu kan ya. Kemudian ada juga lekukan batuan dan sebagainya, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, bentuk sudut yang sengaja dirancang seperti penggaris berbentuk segitiga. Nah, bisa dilihat ya, bisa terbayang, atau boleh yang mempunyai benda-benda di rumah yang memiliki sudut, ruangan juga ya, jelas ruangan atau kamar juga itu memiliki sudut kan ya. Nah, walaupun itu tidak berbentuk segitiga kan ya. Nah, jika dibagi dua itu atau nanti bisa terbentuk juga segitiga. Nah, di sini contoh yang benda yang dibentuk dengan sengaja, salah satunya ada penggaris berbentuk segitiga, ada sudut antara dua ruas jalan yang bersilang, atau pertigaan lah bisa tergambar ya, pertigaan atau perempatan jalan ya. Nah, bisa itu kan kita sengaja, atau pembuat jalan sengaja membuat jalan perempatan atau pertigaan. Nah, di sana ada sudut. Kemudian sudut yang terbentuk antara jarum jam pendek sama jarum jam panjang pada jam dinding misalnya, dan yang lainnya. Atau bisa kita juga melihat model atap ya. Di sini di bawah juga ada gambar nih ya, ada gambar. Ini model atap, ini merupakan sudut kan ya, membentuk sudut. Itu model atap rumah yang biasanya dibuat dengan sesuai gitu kan, sesuai kebutuhan. Kan beda adat rumah adat Jawa Barat dengan rumah adat Jambi misalnya gitu kan ya. Sudut atapnya juga beda, itu disesuaikan. Dan masih banyak yang lainnya gitu kan ya.
Nah, di sini ilmu ukur sudut dipelajari secara khusus dalam trigonometri yang mengkaji hubungan antara sisi dan sudut dalam suatu segitiga dan sifat-sifat serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Nah, untuk apa gitu kan ya kita mempelajari trigonometri gitu kan ya. Di sini, nah, dengan kita mempelajari trigonometri, kita bisa menghitung tinggi bangunan atau tinggi pohon. Tinggi pohon tanpa kita harus mengukurnya, langsung gitu. Atau di sini juga kan ada penaksiran tinggi bangunan atau pohon, kemudian jarak mendatar puncak gunung terhadap lembahnya dan sebagainya. Nah, di sana nanti kita akan bahas bagaimana cara kita mengetahui tinggi suatu pohon atau suatu bangunan tanpa kita mengukurnya langsung gitu kan ya. Karena tidak mungkin kan banyak bangunan yang begitu menjulang tinggi kita harus mengukurnya dari atas hingga bawah gitu kan ya. Itu sesuatu yang bukan tidak mungkin, mungkin saja cuman sulit gitu kan ya. Nah, baik, mudah-mudahan dengan adanya pemaparan materi ini kita termotivasi untuk lebih bersemangat memahami materi kali ini ya. Nah, baik, kita lanjut. Sampai sini bisa diikuti ya. Nah, baik, kita langsung ke materi ya. Nah, di materi di sini kita akan membahas perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, coba perhatikan. Ada yang pernah melihat atau mengetahui mengenai pembahasan yang seperti ini sebelumnya? Coba, ada yang sudah mengetahui atau ada gambaran? Coba siapa yang bisa atau ada gambaran dari ini, dari sini. Di sini ada segitiga kan, ya bisa dilihat di sini ada segitiga ABC. Segitiga ABC itu segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan membahas perbandingan trigonometrinya pada segitiga siku-siku. Nah, coba sebelum saya memaparkan materi, boleh ada yang sebelumnya tahu mengenai sin alfa, cos alfa gitu kan ya, tan alfa atau sinus ya. Sin itu disingkat jadi sinus itu disingkat jadi sin. Sinus alfa, kosinus alfa. Coba ada yang coba sampai sini. Dari gambar barusan atau dari materi yang barusan terlampir di PowerPoint, ada yang sudah mengenal atau ada gambaran sedikit? Coba dari MIPA berapa ini? MIPA 456 ada perwakilannya? Ada. Ini siapa? Maritza. Ada. Nah, berarti sudah ada gambaran ya sedikit. Gimana, boleh coba bisa disampaikan ke teman-teman. Maritza, mana tadi Maritza? Bisa dibuka videonya? Oh, ini tidak tampil. Ada Maritza tadi ada, berarti ada beberapa yang sudah ini ya, yang sudah mengenai perbandingan trigonometri. Nah, baik, boleh silahkan ada yang mau menyampaikan atau membantu saya menjelaskan pada teman-temannya. Tadi Maritza ada, Maritza dari kelas mana? MIPA ya, Maritza itu MIPA 4. Ada Maritza. Nah,
Maritza keluar dari rapat ya. Oke, baik, untuk mempersingkat ya, karena tidak ada yang ini, saya lanjutkan. Nah, baik, kita akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat ya gambar segitiga ini. Nah, di sini ada segitiga A, B, C, gitu kan ya. Sebentar. Nah, bisa terlihat ya, ada segitiga A, B, C. Di sini definisi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada 6. Yang pertama sering kita sebut dengan sin, gitu kan ya. Sin itu singkatan dari sinus alfa. Nah, kita bisa mengetahui sin alfa atau sinus alfa itu dengan rumus sisi depan per sisi miring. Sinus alfa kita bisa lihat di sini. Ini sudut alfa, gitu kan ya. Ini sudut alfa. Ketika kita mencari sinus alfa dari sudut ini, gitu kan ya, dari sudut alfa, rumusnya sisi depan, maksud depan dari sudut ini, sudut alfa tersebut. Depannya yaitu ini, garis BC atau garis A, gitu kan ya, sama dengan garis ABC itu. Sisi depannya. Kemudian sisi miringnya mana? Dari sudut alfa ini, yaitu C. Di sini miring, bisa lihat. Nah, jadi untuk rumus sinus alfa itu kita peroleh A per C atau sisi depan per miring. Boleh disingkat dengan sindemi. Sinus itu sisi depan per sisi miring. Sindemi ya, itu diingat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kosinus alfa. Nah, dalam kosinus alfa rumusnya itu sisi samping per sisi miring, atau boleh kita singkat kosami. Kos itu samping, miring gitu ya. Nah, kalau kita lihat sampingnya itu mana dari sudut alfa, yaitu sampingnya itu ya ini, garis B atau garis AC ya, sama aja. Garis B. Sisi miringnya mana? Sisi miringnya yaitu garis C. Sehingga rumus kosinus alfa itu kalau kita lihat dari bentuk segitiga ini yaitu B per C. Kita jangan fokus ke hurufnya ya. Misalnya sinus alfa itu A per C, kosinus alfa itu B per C. Kita lihat atau kita perhatikan ininya, samping miringnya, gitu kan ya, depan miring, karena bisa jadi di sini bukan D, bisa jadi di sini C atau di sini A, gitu kan ya, tergantung nanti bentuk segitiganya. Kita ikutin maksud dari segitiganya yang seperti apa, gitu kan ya. Kemudian sama di sini yang ketiga ada tangan alfa. Nah, dalam tangan alfa juga sama, rumusnya itu sisi depan per sisi miring. Ya, kita sama perhatikan sisi depan yaitu A, gitu kan ya, sisi miring B. Nah, maka dapat diperoleh bahwa tangan alfa itu A per B, gitu. Begitu selanjutnya. Di sini ada kotangan. Nah, kotangan alfa itu kebalikan dari tangan alfa. Kotangan itu kebalikannya dari tangan alfa, sehingga kotangan itu jadi sisi miring per sisi depan. Coba perhatikan di sini dengan tangan alfa. Kalau tangan itu sisi depan per miring, gitu kan? Sisi depan per samping. Kalau kotangannya samping per depan, gitu kan ya. Bisa dilihat depannya itu B, sampingnya itu B, depannya itu A, gitu kan ya. Kemudian yang kelima di sini ada kosekan, sekan ya, maaf. Di sini ada sekan alfa, sama sekan alfa juga ini kebalikan dari mana coba? Sekan. Bisa dilihat kebalikan dari mana? Nah, kosinus ya. Baik, dari kosinus bisa dilihat ya. Di sini kosinus itu samping per miring, sedangkan kosekan itu miring per
samping. Nah, untuk menentukan ininya sama, samping per miring atau miring per samping ya kalau sekan. Nah, sama. Nah, sekarang di sini ada yang terakhir atau yang keenam, itu ada kosekan alfa. Nah, untuk kosekan alfa itu rumusnya miring per depan. Kebalikannya dari apa? Miring per depan dari sinus gitu ya. Jadi untuk mempermudah bisa ya kita sin lawannya kosekan, cos lawannya cos lawannya sekan, tan lawannya kotan gitu kan ya. Kalau disingkat, nah di sini ada catatannya. Untuk penulisan sinus dan kosinus bisa disingkat sin, cos, tan gitu kan ya. Ini sin, ini cos, ini tan. Untuk mengingat, untuk mempermudah, sin demi, cos sami, tan desa. Bisa gitu ya untuk mempermudah. Nah, untuk yang 3 terakhir ini kita tinggal ingat kotangan itu lawannya dengan tan gitu kan ya. Tan itu kan desa, berarti kalau kotan sade gitu kan ya, samping depan gitu. Nah, 3 ini nih kuncinya, yang 3 ini. Kalau yang 3 terakhir ini, yang 3 terakhir ke bawah itu mengikuti yang 3 di atas gitu ya. Di sini sampai sini ini sampai sini bisa dipahami? Coba bisa ya. Nah, karena sudah bisa, coba kita lanjut ke materi, bukan ke materi ya. Nah, di sini ada contoh nanti. Sebentar, tidak maju. Nah, terlewat. Nah, di sini. Tadi kan di catatan disingkat ya, sekan jadi sek nulisnya gitu kan ya. Di sini juga sama. Nah, berdasarkan dari tadi yang merupakan definisi gitu kan ya. Definisi yang tadi. Nah, dapat diturunkan rumus-rumus dasar trigonometri katanya. Nah, di sini yang pertama itu ada sekan alfa atau sek ya, boleh sekan alfa. Nah, sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Karena kan tadi sekan itu kebalikan dari cos gitu kan ya. Makanya jadi 1 per cos alfa. Boleh kita misalnya diketahui nih nanti ya di soal misalnya diketahui cos alfanya, yang ditanyakan sekan alfa gitu kan ya. Ya kita tinggal 1 per cos alfa yang tadi diketahui gitu. Ini rumus yang pertama. Yang kedua, di sini ada kosekan. Kosekan alfa itu kan tadi kebalikannya sama sin ya. Nah, karena kebalikannya sama sin, artinya berarti kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Begitupun kotangan. Nah, kotangan alfa itu kan sama terbaliknya atau terbaliknya itu sama dengan tan alfa gitu kan ya. Maka kotangan alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tan alfa. Nah, tan alfa itu juga sama dengan sin alfa per cos alfa. Gitu. Nah, kalau tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, artinya kotangan alfa juga bisa kebalikannya, jadi cos alfa per sin alfa gitu ya. Nah, ini diingat ya, diingat. Nah, karena kuncinya ya sama yang tadi, karena sekan itu